Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salasia dengan NIM 19101301-212 dari Teknologi Pendidikan FKIP ULM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Evaluasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Salim, SAG MMPD, dan Ibu Wiwik Aryesta MPD. Pertama-tama di sini saya akan membacakan daftar isi dari materi yang akan saya bahas di video ini. Judul PPT ini adalah teknik tes dan teknik non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Yang akan saya bahas yaitu pertama tentang pengertian evaluasi hasil belajar. Yang kedua adalah tujuan evaluasi hasil belajar. Yang ketiga berupa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan evaluasi hasil belajar. Yang keempat yaitu objek evaluasi hasil belajar yang terdiri dari ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang kelima yaitu teknik-teknik dalam evaluasi hasil belajar. Yang pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi hasil belajar sendiri adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan penilaian terhadap individu atau peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, guna mencapai perubahan yang positif, baik itu perubahan perilaku, pengetahuan, maupun kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Sedangkan tujuan dari evaluasi hasil belajar ini adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik menyangkut tentang tujuan, metode, materi, media, sumber, dan lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Nah, berikutnya yaitu mengenai langkah-langkah evaluasi hasil belajar. Ada 6 langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi hasil belajar. Langkah yang pertama adalah menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Yang kedua yaitu adalah menghimpun data atau mengumpulkan data-data. Yang ketiga, melakukan verifikasi bahwa data yang telah dikumpulkan tadi adalah data yang sudah valid. Yang keempat yaitu mengolah dan menganalisis data. Jadi data yang telah kita kumpulkan tadi kita lakukan analisis. Nah, berikutnya langkah kelima adalah memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Jadi setelah melakukan analisis data, maka kita dapat menarik kesimpulan apakah sistem pembelajaran yang telah diterapkan tersebut sudah efektif ataukah belum. Dan yang keenam adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Jadi setelah kita menarik kesimpulan, maka kita dapat menentukan tindak lanjut apa yang harus kita lakukan. Apakah sistem pembelajaran tersebut perlu diperbaiki lagi ataukah sudah cukup efektif. Nah, materi berikutnya yaitu objek evaluasi hasil belajar yang terdiri dari 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah pertama yaitu ranah kognitif. Dalam ranah kognitif ada 6 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan pengetahuan. Ialah kemampuan mengingat kembali, misalnya pengetahuan mengenai istilah-istilah, pengetahuan mengenai klasifikasi, dan sejenisnya. Tingkatan yang kedua adalah pemahaman, yaitu kemampuan menggunakan informasi dalam situasi yang tepat, mencakup kemampuan untuk membandingkan, menunjukkan persamaan dan perbedaan. Lalu tingkatan yang ketiga adalah penerapan, yaitu mampu mengaplikasikan atas pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki sebagai hasil dari proses pembelajaran itu. Tingkatan yang keempat adalah analisis, yaitu mengenal kembali unsur-unsur, hubungan-hubungan, dan susunan informasi atau masalah. Tingkatan yang kelima yaitu sintesis, adalah mengkombinasikan kembali bagian-bagian dari pengalaman yang baru dengan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Dan tingkatan yang keenam adalah evaluasi, yaitu menggunakan kriteria untuk mengukur nilai suatu gagasan, karya, dan sebagainya. Nah, lanjut ranah kedua yaitu ranah afektif. Ada 5 tingkatan dalam ranah afektif. Yang pertama adalah pengenalan, yaitu kemampuan untuk mengenal, bersedia menerima, dan memperhatikan berbagai stimulasi. Tingkatan yang kedua yaitu pemberian respon,
yaitu kemampuan untuk berbuat sesuatu sebagai reaksi terhadap suatu gagasan ataupun benda. Jadi di sini peserta didik memberikan respon dari apa yang diberikan oleh pendidik, baik itu berupa benda, ide, atau suatu hal, dan si peserta didik harus memberikan respon dari apa yang diberikan oleh pendidik tersebut. Tingkatan yang ketiga adalah penghargaan terhadap nilai. Perasaan, keyakinan, atau anggapan bahwa suatu hal memiliki nilai. Jadi penghargaan terhadap nilai ini adalah bahwa peserta didik diajarkan bahwa segala hal yang ada itu memiliki nilai. Jadi dia memiliki rasa penghargaan terhadap nilai itu. Yang keempat adalah pengorganisasian, yaitu hubungan antara nilai-nilai tertentu dalam sistem nilai dan menunjukkan skala prioritas. Nah, tingkatan yang kelima, yang terakhir dalam ranah afektif adalah pengalaman, yaitu pengorganisasian dan pengintegrasian nilai-nilai ke dalam suatu sistem nilai pribadi. Jadi dia mengintegrasikan ilmu dan pengalaman yang telah dia dapatkan selama di pembelajaran tersebut dengan pengalaman yang pernah dia miliki sebelumnya. Ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ada 5 tingkatan dalam ranah psikomotorik, yaitu yang pertama adalah meniru. Meniru yaitu peserta didik dapat meniru suatu perilaku yang dilihatnya. Jadi peserta didik melakukan suatu hal yang sama dengan apa yang dia lihat. Lalu tingkatan yang kedua adalah manipulasi, yaitu melakukan suatu perilaku tanpa bantuan visual, hanya petunjuk tertulis. Jadi di sini peserta didik tidak lagi meniru, tapi hanya melihat atau diberikan petunjuk secara tertulis saja. Apakah peserta didik tersebut dapat memanipulasi dari petunjuk tertulis tersebut? Nah, tingkatan yang ketiga adalah ketelitian. Nah, di sini peserta didik harus dapat melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis. Jadi peserta didik di sini harus mampu menunjukkan ketelitian mereka tanpa harus diberikan contoh secara visual maupun petunjuk tertulis. Tingkatan yang keempat adalah artikulasi, yaitu menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, runtut, dan tepat. Tingkatan yang terakhir, yang kelima, adalah naturalisasi, melakukan gerakan tertentu secara spontan dan otomatis. Jadi ketika pendidik menyebutkan suatu hal atau benda, objek, atau apapun itu, maka si peserta didik langsung memberikan respon secara otomatis dan spontan tanpa harus berpikir yang lama. Lalu materi yang terakhir yaitu mengenai teknik evaluasi hasil belajar. Nah, teknik evaluasi hasil belajar itu ada 2, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Nah, teknik tes sendiri berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada tes verbal dan tes non-verbal. Tes verbal adalah menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes. Tes verbal sendiri itu dibagi dalam 2 jenis, yaitu ada tes lisan dan tes tertulis. Sedangkan teknik tes yang kedua adalah tes non-verbal, yaitu menggunakan gambar atau memberikan tugas sebagai alat tes. Nah, jawaban dari tes ini biasanya bukan berupa verbal, tapi berupa tindakan atau gerakan-gerakan tertentu. Mungkin seperti praktik dalam sekolah kejuruan, jadi menggunakan tes non-verbal karena jawaban dari tes tersebut bukan berupa melalui kata-kata ataupun secara tertulis, tapi melalui suatu gerakan atau tindakan. Nah, teknik yang kedua adalah teknik non-tes. Teknik non-tes dibagi dalam 4 jenis, yaitu yang pertama adalah angket, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara, dan yang keempat adalah analisis dokumen. Yang pertama, angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jadi angket itu memberi sebuah dokumen pertanyaan, baik itu berupa jawabannya ya ataupun tidak, atau setuju atau tidak setuju, kepada si responden untuk mengetahui atau melakukan analisis melalui angket tersebut. Nah, teknik yang kedua adalah observasi. Observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis. Jadi observasi adalah teknik non-tes yang langsung turun ke lapangan dengan cara mengamati objek tersebut secara langsung dan seksama. Lalu teknik yang ketiga adalah wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan.
Jadi wawancara ini adalah teknik non-tes yang digunakan oleh si pewawancara kepada narasumber untuk menanyakan suatu hal dan bersifat lisan. Lalu yang keempat adalah analisis dokumen. Nah, analisis dokumen ini bisa berupa dokumen data pribadi yang dapat memberikan sumber keterangan untuk mengadakan penilaian tentang data pribadi dari siswa atau peserta didik, sehingga dapat dijadikan bahan atau acuan untuk memberikan bimbingan belajar secara optimal dan mengarahkan pilihan karir jabatan di masa mendatang. Jadi dengan analisis dokumen ini atau melihat data pribadi dari si siswa atau peserta didik, maka kita dapat menentukan kira-kira karir yang cocok untuk peserta didik tersebut di masa yang akan datang itu seperti apa, dan memberikan bimbingan secara optimal. Nah, berikut ini adalah video singkat mengenai teknik tes dan non-tes. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan kita mengenai teknik tes dan non-tes. Mari kita simak.
Itu tadi video singkat mengenai teknik tes dan teknik non-tes. Saya harap dengan video tersebut maka kalian dapat lebih mengerti mengenai teknik-teknik dalam evaluasi hasil belajar, baik itu teknik tes maupun teknik non-tes. Mungkin sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.